Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeyen Larosa dengan NIM 877598529. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktik mata kuliah Praktikum IPA DSD, yaitu modul 6 tentang gelombang. Di sini ada 3 kegiatan praktik yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah tentang jenis dan bentuk gelombang. Yang kedua adalah tentang getaran dan bunyi, dan yang ketiga adalah telinga. Modul 6. Gelombang, kegiatan praktikum 1. Jenis dan bentuk gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya, baik melalui medium seperti udara atau air, maupun tanpa medium. Saat merambat, gelombang memindahkan energi. Namun medium perantaranya tidak ikut berpindah. Percobaan jenis-jenis gelombang, alat dan bahan, selingki, kabel listrik, karet gelang. Percobaan pertama gelombang transversal dan longitudinal. Langkah kerja, ambil selingki, rentangkan di atas lantai. Pegang salah satu, ujung selingki satunya lagi dipegang oleh teman lainnya. Untuk melakukan percobaan gelombang transversal, salah satu selingki diayunkan ke kanan dan ke kiri, sehingga terbentuk gelombang yang membentuk bukit dan lembah, di mana satu bukit dan satu lembah dinamakan satu gelombang. Kemudian untuk melihat gelombang longitudinal, selingki yang telah direnggangkan didorong ke arah depan sehingga terbentuklah rapatan yang merambat atau berjalan. Semakin cepat dorongan yang diberikan, maka akan semakin banyak rapatan yang terlihat. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Selanjutnya mengikatkan gelang karet di tengah selingki dan mengamati gelang karet tersebut, apakah selama gelombang merambat gelang karet tersebut ikut berpindah, dan adakah energi yang merambat melalui pegas. Setelah diamati ternyata gelang karet tersebut tidak ikut berpindah bersama gelombang. Gelang karet hanya bergerak naik turun atau bolak balik di tempatnya sesuai arah getar saat gelombang melewatinya. Hal ini menegaskan bahwa yang merambat adalah energi, bukan partikel medium selingki atau gelang karet. Energi merambat melalui pegas dan asalnya adalah usikan atau gaya yang diberikan pada ujung selingki. Kemudian melakukan percobaan kembali dengan menggunakan kabel listrik ketika selingki diganti kabel listrik. Hasilnya mirip dengan saat menggunakan selingki. Namun ada beberapa perbedaan, contohnya kabel listrik memiliki massa jenis dan elastisitas yang berbeda dari selingki, sehingga kecepatan rambat gelombang pada kabel listrik bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Percobaan sifat pemantulan gelombang, contohnya pemantulan gelombang pada permukaan air. Alat dan bahan, kerikil, baskom, dan air. Langkah pertama, siapkan baskom yang berisi air. Lalu jatuhkan kerikil ke dalam baskom yang berisi air dan amati gelombang yang terjadi pada permukaan air tersebut. Setelah diamati ketika kerikil dijatuhkan ke air, terbentuk gelombang yang bergerak ke segala arah. Ketika gelombang menyentuh dinding baskom, gelombang tersebut dipantulkan kembali menuju tengah. Kesimpulan, gelombang adalah getaran yang merambat, membawa energi tanpa memindahkan medium secara keseluruhan. Pada percobaan selingki, gelombang merambat melalui pegas, sedangkan pada percobaan kerikil di dalam baskom berisi air, gelombang menyebar di permukaan air dan dipantulkan kembali saat mengenai dinding baskom. Kegiatan praktikum 2. Getaran dan bunyi. Percobaan benda bergetar sebagai sumber bunyi. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara teratur, sedangkan bunyi adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Tanpa getaran, bunyi tidak akan terbentuk. Alat dan bahan, meja penggaris. Getarkan ujungnya dengan cara menarik ke bawah, menggunakan jari kemudian lepas dan amati apa bagian penggaris bergetar, dan mengeluarkan bunyi. Ulangi percobaan pada 5 cm, 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Setelah diamati pada percobaan panjang penggaris,
yang bergetar 5 cm menimbulkan getaran sangat cepat dan kuat, dan bunyi yang dihasilkan sangat jelas. Kemudian pada panjang penggaris yang sekitar 10 cm, menimbulkan getaran cepat dan kuat dan bunyi yang jelas. Pada panjang penggaris yang bergetar 20 cm, menimbulkan getaran sedikit lambat dan bunyi yang terdengar lemah. Pada panjang penggaris yang bergetar 25 cm, menimbulkan getaran yang sangat lambat dan bunyi yang pelan. Kesimpulan, bunyi berasal dari benda yang bergetar pada percobaan ini. Penggaris yang bergetar menghasilkan bunyi, dan perubahan panjang penggaris memengaruhi tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan. Kegiatan praktikum 3, telinga. Percobaan kepekaan indera, pendengar manusia. Telinga adalah alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Alat dan bahan: 2 sendok makan, 2 mangkok, jilbab dan kapas. Jarak 1 meter pada percobaan telinga sebelum ditutup, bunyi terdengar jelas. Jarak 3 meter pada percobaan telinga sebelum ditutup, bunyi terdengar cukup jelas, arah masih dapat ditentukan. Jarak 6 meter pada percobaan telinga sebelum ditutup, bunyi terdengar agak lemah, arah masih terdeteksi. Jarak 9 meter pada percobaan telinga sebelum ditutup, bunyi terdengar lemah namun arah masih dapat diperkirakan. Jarak 12 meter pada percobaan telinga sebelum ditutup, bunyi terdengar lemah namun arah masih dapat diperkirakan. Masukkan kapas ke dalam telinga lalu ikatkan jilbab sampai menutupi telinga tersebut. Jarak 1 meter pada percobaan telinga ditutup, bunyi masih terdengar jelas, tetapi arah suara menjadi kurang tepat ditentukan. Jarak 3 meter pada percobaan telinga ditutup, bunyi mulai melemah dan arah suara menjadi lebih sulit ditentukan. Jarak 6 meter pada percobaan telinga ditutup, bunyi terdengar sangat lemah, sehingga arah suara tidak dapat ditentukan dengan pasti. Jarak 9 meter pada percobaan telinga ditutup, bunyi hampir tidak terdengar dan arah suara tidak dapat ditentukan. Jarak 12 meter pada percobaan telinga ditutup, bunyi hampir tidak terdengar, sehingga arah suara tidak dapat ditentukan. Kesimpulan, kepekaan pendengaran manusia dipengaruhi oleh jarak sumber bunyi dan kondisi telinga. Semakin jauh sumber bunyi, suara semakin lemah. Kedua telinga membantu mendengar bunyi dengan lebih jelas dan menentukan arah suara dengan lebih tepat.